Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai paham marhainisme. Jadi teman-teman, paham marhainisme ini adalah suatu ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Ideologi marhainisme ini pertama kali dicetuskan oleh Presiden pertama negara Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Yang ketika itu paham ini dari pemikiran Marxisme yang mana kala itu sesuai dan diterapkan itu sesuai dengan natur dan kultur dari bangsa Indonesia itu sendiri. Maksud dan tujuan dari Insinyur Soekarno menerapkan paham ini untuk mengangkat harkat hidup kaum marhain, yang mana dalam terminologi lain itu yang dimaksud adalah dari rakyat Indonesia yang mempunyai faktor produksi sendiri, akan tetapi hidup itu masih ditindas. Kemudian teman-teman, meskipun demikian, pengertian marhainisme ini juga ditujukan kepada seluruh golongan rakyat kecil yang dalam kesemuanya itu hidupnya selalu ditindas oleh para penguasa dan para orang-orang kaya. Contohnya seperti para kaum petani dan juga kaum buruh. Ya, jadi teman-teman, marhainisme secara etimologi ini berasal dari nama seorang petani yang ketika itu hidup di Indonesia dan dijumpai oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1926 sampai dengan 1927. Dan ketika itu dalam versi yang berbeda, nama petani yang dijumpai oleh Insinyur Soekarno di Bandung, Jawa Barat itu bernama Ain. Yang kemudian dalam dialog yang berbeda, dalam dialog antara petani tersebut dengan Insinyur Soekarno itu timbul panggilan baru, yaitu Mang Ain. Petani ini memiliki seluruh faktor produksi, mulai dari lahan pertanian, cangkul, semuanya dia punya, dan kesemuanya itu ia olah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ini memicu berbagai pertanyaan dalam benak Bung Karno, yang kemudian lahirlah berbagai dialektika pemikiran yang akan menjadi landasan gerak selanjutnya. Kehidupan, kepribadian yang lugu, bersahaja, dan semangat berjuangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itulah sebab itu oleh Bung Karno, nama petani tersebut diabadikan dari setiap rakyat Indonesia yang hidupnya tertindas oleh sistem kehidupan yang berlaku. Sebagai penyesuaian bahasa saja, nama Mang Ain ini diganti menjadi Marhain. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Insinyur Soekarno dalam pleidoinya pada tahun 1930. Indonesia menggugat sebagai ganti untuk istilah proletar. Dalam bukunya Siapa yang Menabur Angin Akan Menuai Badai, Sugiarso Suroyo, seorang perwira intelijen pada masa Orde Baru ketika itu, menyaksikan bahwa ada seorang nama petani yang bernama Marhain. Ia memberikan alternatif dari sumber lain dari nama tersebut, yaitu singkatan dari Marx, Hegel, Engels. Marhainisme pada esensinya adalah sebuah ideologi perjuangan yang terbentuk dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan Bung Karno. Menurut marhainisme, agar mandiri secara ekonomi dan terbebas dari eksploitasi pihak lain, tiap-tiap orang maupun rumah tangga itu perlu memiliki faktor produksi atau modal sendiri. Wujudnya dapat berupa tanah atau mesin, yang kemudian dalam konteks modern, kendaraan, perangkat teknologi informasi, alat-alat dapur, dan barang-barang elektronik lainnya, itu bisa saja diberdayakan dengan tepat guna sehingga bisa dijadikan sebagai faktor produksi atau modal. Tidak besar jumlahnya maupun nilainya, akan tetapi kepemilikan modal sendiri, baik bagi tiap-tiap orang maupun rumah tangga, itu bisa menjamin kemandirian mereka dalam perekonomian tersebut. Dan kapitalisme modal dalam marhainisme ini bukanlah untuk ditimbun atau dilipat gandakan, akan tetapi modalnya ini untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dan guna untuk menghasilkan suatu surplus. Contoh seperti petani menanam padi atau menanam berbagai tanaman yang akan digunakan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, misalnya makan. Baru nanti ketika ada kelebihannya, baru mereka akan jual ke pasar atau surplusnya akan mereka jual ke pasar. Sama halnya seperti para buruh, penjahit, pengrajin, dan lain sebagainya, mereka ini memproduksi suatu barang atau produk, tentunya sebagian besar untuk mereka gunakan sendiri. Nanti ketika ada sisanya atau ada kelebihannya, baru mereka akan jual ke pasar. Jadi pada intinya atau idealnya, syarat untuk mencukupi kebutuhan sendiri itu adalah hal yang utama. Baru ketika ada surplusnya atau kelebihannya, baru mereka akan melayani pasar.
Ini artinya ketika petani, buruh, pengrajin, penjahit, dan lain sebagainya, ketika mereka memproduksi suatu barang atau produk, tetapi yang mereka produksi itu tidak untuk kepentingan diri mereka sendiri, itu berarti mereka sedang berperan sebagai faktor penghasil bagi pihak lain. Hal tersebut akan menjadikannya rawan untuk didikte oleh pihak pasar atau dieksploitasi. Kemudian teman-teman, secara keseluruhan atau secara agregat, dalam sistem ekonomi marhainisme, barang atau suatu produk yang tidak diperlukan atau belum diperlukan itu tidak akan diproduksi. Karena tentunya setiap orang maupun setiap rumah tangga itu akan menentukan terlebih dahulu bagaimana profil dan taraf kebutuhannya. Jika memang butuh, itu akan diproduksi. Jika tidak, maka tidak akan diproduksi. Teman-teman, inovasi kelahiran produk baru ini akan benar-benar terjadi atau benar-benar ada ketika kebutuhan itu sudah konkret betul. Ini akan mendorong tercapainya efisiensi serta akan mencegah pemborosan dalam sikap yang konsumtif dan lain sebagainya, serta sumber daya. Yang kemudian karena memang hal ini hanya difungsikan sekedar untuk menghasilkan surplus, maka modal yang tersedia itu tidak akan bisa untuk ditimbun atau diselewengkan guna untuk menindas para penguasa-penguasa guna menindas keperluan pihak lain. Penjelasan dari saya tentang paham marhainisme. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi fisabilillah haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.